Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, yang memberikan kesempatan pada kita untuk bisa ada di bulan Ramadan dan bisa beribadah di dalamnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman nanti, termasuk kita di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan pada kaum muslimin untuk bisa beribadah dengan dibukakan berbagai macam kesempatan itu dan ditutup hal-hal yang bisa menjadi perusaknya. Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya dengan bulan Ramadan ini menunjukkan kedekatannya kepada hamba-hambanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah berkaitan urutan ayat-ayat tentang Ramadan, tentang ibadah di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa bermohon kepadaku. Maka sambutlah kepadaku dengan amalan-amalan dan berimanlah denganku agar mereka mendapat petunjuk. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ketika menyuruh nabinya untuk memberi jawaban kepada orang-orang yang bertanya tentang Allah, maka Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Tidak mengatakan maka katakan kepadanya, tidak dalam firman-Nya faqul inni qarib, tidak. Tetapi maka sesungguhnya aku dekat. Subhanallah. Ini saking dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya yang beriman, yang berpuasa, yang beribadah di bulan Ramadan ini. Dan Allah telah berikan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan ini, kebahagiaan yang akan diterima, baik kebahagiaan yang ada di dunia maupun kebahagiaan ketika nanti di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walis-shaimi farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun, kebahagiaan indal iftar, ketika berbuka. Ketika berbuka ada makanan, orang senang, bahagia. Kita lihat orang-orang yang buka bersama juga, biar seharian sudah lapar, sudah haus, tapi begitu sore kumpul dengan teman-teman, rekan-rekan atau keluarga, itu
mukanya nggak ada yang cemberut, mukanya tersenyum semua, sebentar lagi mau makan ini, bahagia. Nah, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ini subhanallah. Ya. Farhatun indal iftar. Ya, kebahagiaan ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan bahagia ketika nanti bertemu dengan Tuhannya. Subhanallah. Orang-orang yang berpuasa akan senang, bahagia ketika saat hadir di pertemuan akhirat nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini tidak didapat oleh orang-orang yang mengabaikan puasa di bulan Ramadan. Banyak kita lihat orang-orang yang tidak berhasrat berpuasa, sehingga bulan Ramadan datang, ya, dia tidak berpuasa. Dia tetap makan minum. Di jalan kita sering melihat orang, kasihan, ya. Kasihan orang-orang seperti tidak memahami tentang bahagianya orang yang bertemu dengan Tuhannya nanti di hari kiamat, saat pertemuan dengan Tuhannya. Oleh karena itu, jaga kesenangan, kebahagiaan kita dengan berpuasa ini, karena kita akan mendapatkan kebahagiaan. Satu, dibuktikan dengan kita berbuka itu bahagia, dan nanti yang dijanjikan dan janji Allah pasti, ya, bahwa kita akan bahagia dengan puasa kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah berikan jalan untuk memudahkan kita beribadah, ya. Karena apa? Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilati syayatin." Jika masuk bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu jahanam, dan diikatlah setan-setan. Kemudian dalam hadis yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalul lailatin min Ramadan suffidati syayatin wa maradatul jinni wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khairi halum wa ya baghiyal syarri iqsir walillahi mutaqa'u minan nar wa dhalika kulla laylah." Jika datang awal malam, jika masuk malam pertama dari bulan Ramadan, ya, masuk bulan malam pertama itu, maka dibukalah pintu, ditutuplah pintu-pintu neraka, ya, ditutup semua pintu-pintu neraka, maka tidak ada yang dibuka satupun, ya. Jika awal pertama dari bulan Ramadan, maka dibelenggulah setan-setan dan jin-jin yang marodah, jamak dari marid, artinya yang pembangkang, jin-jin pembangkang, pengganggu, ya. Kemudian setan-setan itu dibelenggu, jadi nggak bisa menggoda, nggak bisa menggoda. Kalau orang mengatakan, "Ustadz, itu bulan Ramadan katanya setan-setan dibelenggu, ya, tapi kok masih banyak kemaksiatan, banyak karaoke, banyak tempat-tempat hiburan, ya." Itu sudah tidak bisa menyalahkan setan lagi, ya. Jangan mengatakan, "Wah, ini karena saya ke tempat maksiat karena digoda setan." Enggak. Ingat, setan sudah diikat. Lah terus gimana? Ya, itu dirinya sendiri, ya. Jangan menyalahkan setan, salahkan dirinya sendiri. Berarti setannya sudah diikat, dia adalah, ya, hasil kaderisasi setan selama 11 bulan. Ya, ya, itu kadernya itu. Kalau dia masih ke tempat maksiat, maksiat tetap berjalan, itu kader-kader setan, ya.
Jadi setan itu bisa bisa tidak melakukan sesuatu yang dilakukan oleh ya anak didiknya, dalam hal ini tentu dalam dosa ya. Ketika ya Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi, itu setan itu kaget. Berani-beraninya Fir'aun ya, saya aja nggak berani ngomong begitu, Fir'aun ya anak didiknya setan berani ya. Jadi bisa jadi ya hasil pendidikan setan selama 11 bulan ya, dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban akhir, begitu masuk bulan Ramadan setannya diikat. Nah, tinggallah murid-murid yang selama ini ya ikut pendidikan setan, dia bisa bekerja, berbuat sebagaimana ya yang dia inginkan. Jadi itu pilihan dia sendiri, bukan godaan setan. Setannya sudah diikat. Nah, ini harus kita waspadai. Kita harus hati-hati kalau diri kita ada kecenderungan mau berbuat maksiat, kita harus ingat ini bukan godaan setan, inilah jati diri saya. Maka dia harus segera berhenti dari melakukan perbuatan dosa tersebut. Setan sudah diikat ya, diborgol. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka sudah digembok ya, sudah digembok, ditutup, dikunci rapat, digembok ya. Tetapi falam yuftah minha babun, maka tidak dibuka satu pintu pun neraka itu ya, tidak ada yang dibuka. Artinya kesempatan masuk neraka itu sangat kecil. Orang bertanya, kok masih banyak orang berbuat maksiat? Nah, inilah yang perlu dipertanyakan. Kenapa pintu neraka sudah ditutup oleh Allah, kok masih ada orang yang gedor-gedor minta dibukakan neraka? Ya, kita harus waspada. Insya Allah mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Kemudian wa futihat abwabul jannah, dan dibuka seluruh pintu-pintu surga. Pintu surga semua dibuka ya, dibuka selebar-lebarnya. Falam yughlaq minha babun, maka tidak ada satu pintu pun yang ditutup dari surga itu, semua dibuka. Artinya kesempatan masuk surga itu besar. Silahkan dimasuki, silahkan dijalani ibadah di siang harinya, siam di siang hari, qiyam di malam hari, jalankan. Banyak tilawah, banyak zikir, banyak istighfar, banyak bertasbih, jalankan. Karena ini semua jalan menuju surga sedang dibuka ini ya, diberikan dengan banyak pahala-pahala darinya. Nah, maka kemudian ada penyeru dari langit yang menyeru, ya baghiyal khairi halum, wahai pecinta kebaikan, ayo, ayo, disemangati. Pecinta kebaikan, pecinta surga, pecinta pahala, ayo. Wa ya baghiyal syarri aksir, ya, wahai pecinta keburukan, pecinta dosa maksiat, ya, hancurlah kamu. Ya, tidak ada kebahagiaannya. Rugi orang yang di bulan Ramadan ada kesempatan kebaikan tapi dia masih berbuat dosa. Berhentilah dari berbuat dosa, taubatlah kepada Allah ya. Kemudian dalam bagian akhir dari hadis tersebut, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailah, dan Allah mempunyai utaqa, ini adalah orang-orang yang dimerdekakan dari neraka. Jadi Allah setiap malam, wa dzalika kullal lailah, dan itu setiap malam di bulan Ramadan ini, setiap malam ada sekelompok orang-orang beriman yang dibebaskan, dimerdekakan dari neraka. Masya Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya ya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Orang kalau sudah dimerdekakan oleh Allah dari neraka, artinya tidak akan disentuh lagi, tidak akan masuk neraka,
Tidak ada istilahnya orang harus merasakan neraka. Ini di bulan Ramadan ini kesempatan, setiap malam ada orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Masya Allah, begitu baiknya Allah pada kita. Begitu banyaknya karunia Allah yang diberikan di bulan Ramadan ini. Maka manfaatkan sebaik-baiknya ibadah di bulan Ramadan ini, dan semoga kita di malam-malam harinya setelah siang harinya berpuasa, beramal soleh, berzikir, berinfak, sedekah, malam harinya diikuti dengan qiyam, sholat tarawih, sholat tahajud, kemudian tilawah Al-Quran, khatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya, infak, sedekah, maka kita akan menjadi orang bahagia. Dan kita berharap kita menjadi orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah merdekakan kita dari neraka, betapa bahagianya kita, betapa beruntungnya kita. Kita akan menjadi orang yang tinggal menempati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang diselamatkan dari api neraka, dimerdekakan dari api neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.